Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Linda Martina Andriani. Saya bertugas sebagai Kepala TK Madrasah Pembangunan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Tema, bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Topik, inovatif dan kreatif pengelolaan satuan PAUD dalam masa pandemi. Merebaknya pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020 telah berhasil melumpuhkan dunia hingga saat ini, kurang lebih hampir 8 bulan. Seluruh umat manusia secara langsung atau tidak langsung ikut merasakan dan mempengaruhi semua aktivitas kehidupan manusia, mulai aktivitas olahraga, perkantoran, bahkan sampai pada hubungan transendental bagi seluruh pemeluk agama di dunia, tidak terkecuali dengan pendidikan. Keputusan bersama Kementerian dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease COVID-19 15 Juni 2020. Karena pandemi COVID-19, interaksi secara langsung dihentikan atau social distancing dan diganti dengan aktivitas pembelajaran jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan media internet. Lembaga-lembaga PAUD yang sangat intens dalam melakukan stimulasi perkembangan anak usia dini melalui kegiatan bermain sambil belajar di ruang-ruang kelas karena adanya COVID-19 diganti dengan pembelajaran di rumah masing-masing peserta didik. Pencapaian perkembangan anak usia dini berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini meliputi belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Kemudian merujuk surat edaran Kemendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 dan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan, menginstruksikan kepada pengelola institusi pendidikan anak usia dini untuk melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa, akan tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai penguatan karakter seiring perkembangan status kedaruratan COVID-19. Edaran tersebut mendorong para guru untuk tidak hanya fokus menyelesaikan semua materi dalam kurikulum, tetapi yang paling penting adalah siswa masih terlibat dalam pembelajaran yang relevan seperti keterampilan hidup, kesehatan, dan empati. Kegiatan pembelajaran di rumah oleh orang tua peserta didik sebagai pendidik menjadi sesuatu yang menarik sekaligus menantang. Inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan adalah mendorong pembelajaran secara daring, baik interaktif maupun non-interaktif, memberikan pendidikan kecakapan hidup dan kontekstual dan sesuai dengan kondisi anak. Pembelajaran di rumah harus sesuai dengan minat dan kondisi anak. Tugas dan seterusnya tidak harus dinilai seperti biasa, melainkan bersifat kualitatif dan memberikan motivasi pada anak. Pengembangan kurikulum pendidikan jarak jauh atau PJJ TK Madrasah Pembangunan dimulai dari tanggal 5 Juni 2020 SK Keputusan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 007 tahun 2020 tentang pengangkatan tim ad hoc. Kemudian rapat pertama dimulai tanggal 8 Juni 2020 dengan agenda penyamaan persepsi tentang kurikulum pembelajaran jarak jauh TK Madrasah Pembangunan, pembahasan timeline program dan distribusi tugas dan tanggung jawab serta analisis KD substantif, menyusun panduan pembelajaran jarak jauh untuk guru, orang tua, dan siswa, serta menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD. Video pembelajaran yang dibuat oleh guru TK Madrasah Pembangunan yang inovatif.
Sampai dengan rapat terakhir hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, yaitu penyampaian dan penyerahan laporan serta pembubaran tim ad hoc pembelajaran jarak jauh. Sesuai edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh, maka melalui arahan Bapak Menteri Nadiem, maka memasuki tahun pelajaran 2020-2021 pembelajaran di TKMP dengan metode blended learning atau PJJ online. Sedangkan tanggal 8 Juli 2020, Kepala TK dan tim kurikulum pembelajaran jarak jauh TKMP memenuhi undangan dari Bapak Dr. Andes Taryono MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan terkait sosialisasi kurikulum dengan metode blended learning, pembuatan buku panduan siswa, orang tua, guru, serta LKPD atau lembar kerja peserta didik. Beliau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TK Madrasah Pembangunan atas seluruh pembuatan dan karyanya. Kemudian sosialisasi kurikulum dan program TK Madrasah Pembangunan dilakukan secara virtual dengan orang tua peserta didik baru tanggal 11 Juli 2020. Sedangkan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah kami lakukan secara virtual dengan dibuka oleh Bapak Dr. Andes Taryono MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.